Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Faris Alsyam di Live Report Tribun Timur, edisi Sabtu 26 Juni 2021. Seperti biasa, setiap hari pukul 2 kita ada live laporan langsung dari jurnalis-jurnalis Tribun Timur yang tersebar di berbagai daerah. Hari ini kita ada laporan dari Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba. Tribuners, saat ini pandemi COVID di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, mulai meningkat lagi. Grafiknya menunjukkan peningkatan. Untuk itu, pemerintah setempat mulai gencar melaksanakan vaksinasi massal di sejumlah tempat atau daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Tadi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait melaksanakan vaksinasi massal di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Siti Aminah akan melaporkan. Selamat siang, Siti Aminah. Selamat siang, Pak Rizal. Baik, Siti Aminah, bisa dilaporkan bagaimana proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tadi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di Asrama Haji Sudiang? Baik, tim di studio, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan TNI Polri melakukan vaksinasi massal menyasar 1 juta warga di Sulawesi Selatan. Nah, vaksinasi ini berlangsung di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sabtu 26 Juni 2021. Nah, nanti dapat kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat, banyak masyarakat yang ikut dalam gerakan vaksinasi massal 1 juta warga Sulsel ini, di mana untuk pelaksanaannya tentu diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, dimulai dengan menggunakan masker oleh seluruh peserta dan penyelenggara, kemudian pihak penyelenggara juga menyediakan tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, tidak lupa juga untuk pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke lokasi vaksinasi. Kemudian untuk vaksinasi massal ini sebenarnya ditarget di 24 kabupaten kota, jadi diselenggarakan di 24 kabupaten kota, cuman untuk pusatnya di Kota Makassar ada di Asrama Haji Sudiang, kemudian untuk di 23 kabupaten kota lainnya berlangsung di Polres masing-masing kabupaten kota. Untuk sasaran pada hari pertama ini ada 39.044 orang atau masyarakat Sulsel yang akan divaksin, khusus di Kota Makassar targetnya 1.200 orang. Namun pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel beserta Forkopimda, untuk target di Makassar sendiri sudah tercapai, jadi sudah melampaui dari 1.200 orang yang melakukan vaksinasi untuk hari ini. Dapat diketahui ada beberapa pejabat yang menghadiri pembukaan vaksinasi massal itu, mulai dari PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kemudian ada juga Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ihsan Mustari, kemudian ada Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam. Baik, tim di studio. Baik, bagi masyarakat mungkin khususnya di Kota Makassar atau di daerah lain di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang ingin mengikuti vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah provinsi bersama Polda Sulsel ini, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi? Iya, dapat saya sampaikan bahwa vaksinasi massal ini tidak berbayar atau gratis karena merupakan program pemerintah. Kemudian bagi masyarakat yang ingin mendaftar atau berpartisipasi dalam program vaksinasi massal ini, cukup dengan mendaftar lewat laman yang telah ditentukan atau disediakan oleh panitia atau penyelenggara. Nantinya setelah mendaftar akan diproses oleh penyelenggara, kemudian para pendaftar akan mendapat pesan atau SMS langsung dari pihak penyelenggara terkait jadwal dan kapan mereka akan divaksin. Nah, setelah itu mereka akan datang ke lokasi vaksinasi. Seperti itu. Baik, Tribuners, berikut wawancara jurnalis kami dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam. Jadi tentu pada hari ini kami sampaikan bahwa dilaksanakan vaksinasi serentak
dalam rangka untuk Bayangkara. Tentu dari pemerintah provinsi juga ikut bagaimana kita berkolaborasi. Dan tentu ini ucapan terima kasih dari Pemda juga, provinsi dan kabupaten kota, bahwa TNI Polri membantu kita dalam hal ini suatu luar biasa ya, karena sedianya bahwa ini sudah kerjaan ekstra tambahan kepada TNI Polri. Tapi ini adalah gotong royong bersama ya. Dan kami juga perlu sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini dari target vaksin 1,5 juta lebih, itu kita sudah mencapai 46%, 0,27 something persen. Dan itu artinya bahwa dari total yang tervaksin ini sesuai dengan harapan nasional bahwa bagaimana kita mencapai lebih dari 50% dari target. Dan kemudian kita juga dari semua kelas-kelas yang kita vaksin, TNI Polri sudah di atas 100%, pelayanan kesehatan sudah di atas 100% juga, kemudian juga guru dan dosen itu sudah di atas 70-an%. Ini tinggal fokus beberapa mungkin dari lansia yang memang kita masih di kisaran plus minus 10%. Kemudian ke depan, tentu ini hadapan Presiden Bapak Presiden tadi, bagaimana target 1 juta per hari itu kita kejar, bagaimana kita secara serentak, dan ini sudah melibatkan TNI Polri juga di dalam melaksanakan program secara serentak ini. Tentu teman-teman juga perlu kami sampaikan bahwa ini gelombang COVID yang terjadi di Jawa dan Madura ini memang luar biasa. Tentu kita Sulawesi Selatan ini banyak hasil dari para kabupaten kota, termasuk Makassar juga, dan kabupaten melaporkan bahwa memang banyak angka positif tambahan. Tentunya tadi sudah dilaksanakan juga pada tingkat pusat dan sudah dihadiri oleh Bapak Presiden. Yang perlu kami laporkan khusus untuk Sulawesi Selatan, dalam rangka vaksinasi massal nasional 1 juta per hari ini, kita sampai dengan tanggal 25 Juni ini sudah menerima sebanyak 239.628 dosis vaksin. Dengan target sasaran hari ini sebanyak 39.044 orang yang akan divaksin, meliputi seluruh wilayah. Jadi memang dipusatkan kalau di Makassar ini di Asrama Haji Sodiang, kemudian juga dilaksanakan di masing-masing Polres dan Polrestabes dan juga Polres di kabupaten kota yang ada. Dan target yang kita harapkan per hari ini saja sebagai contoh di Asrama Haji dengan target 1.200 ini sudah melebihi. Antusias warga masyarakat untuk vaksin sangat responsif, sangat meningkat. Dan ini juga kita syukuri karena kesadaran untuk vaksin ini sudah mulai meningkat di masyarakat. Dan ini juga kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder dari TNI, Polri, dan khususnya dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, dengan melibatkan seluruh vaksinator yang ada. Ya, itu tadi penyampaian oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, di mana ia menjelaskan. Baik, itu tadi penyampaian dari Irjen Pol Merdisyam, di mana yang menyampaikan soal sasaran dan target dalam vaksinasi COVID-19 ini, vaksinasi massal maksudnya, di mana Sulsel memiliki target vaksinasi sebanyak 1,5 juta, itu adalah target yang diberikan dari pemerintah pusat untuk Sulsel. Nah, untuk program vaksinasi massal ini ditarget 1 juta, kemudian per harinya diupayakan sebanyak 399.044 orang yang mengikuti vaksinasi ini. Seperti itu. Baik, Ami, terakhir, sampai kapan program vaksinasi ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel ini? Sampai kapan akan dilaksanakan? Ya, terkait waktu pelaksanaan vaksinasi ini dimulai hari ini tadi pembukaannya
Untuk berapa lama tidak disebutkan oleh pihak penyelenggara karena program vaksinasi ini merupakan program yang harus dilakukan secara terus-menerus, jadi setiap hari akan melayani masyarakat untuk divaksin. Namun tadi ada penyampaian dari PLT Gubernur Sulsel di mana vaksinasi di Sulsel itu sudah mencapai 46%, khusus untuk SDM kesehatan atau tenaga kesehatan, dan TNI Polri sudah memenuhi atau mencapai target melebihi 100%. Yang menjadi perhatian sekarang adalah kelompok lansia atau para orang-orang tua yang juga menjadi sasaran dalam vaksinasi ini. Mereka partisipasinya sangat rendah sehingga ke depan itu menjadi catatan penting untuk pemerintah mengedukasi para lansia tersebut ikut terjun dalam vaksinasi ini. Baik, terima kasih Siti Amina atas laporannya dari lokasi vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Porkopimda Sulsel. Selamat bertugas kembali. Tribuners jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan kembali di live report Tribun Timur. Oke Mi, thank you. Laporannya mantap. Bisa Mi, keluar Mi, Zoom kalau mau. Kembali lagi di live report Tribun Timur. Tribuners, kita bergabung dengan jurnalis Tribun Timur di Bulukumba. Ada Firky Arisandi. Firky akan melaporkan terkait ada agen dan penyalur yang menjadi sorotan di Kabupaten Bulukumba. Agen dan penyalur seperti apa? Untuk informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Bulukumba, ada Firky Arisandi. Selamat siang Firky Arisandi. Iya, selamat siang Kakak Parisal. Baik Firky, bisa dilaporkan apa yang terjadi sebenarnya di Bulukumba, di Kabupaten Bulukumba terkait agen dan penyaluran yang menjadi sorotan? Baik, terima kasih banyak Parisal. Jadi belakangan terakhir ini bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial menjadi sorotan dari sejumlah pihak di Kabupaten Bulukumba, termasuk kepada agen dan juga penyalur dari bantuan ini. Jadi beberapa aksi mahasiswa telah digelar di Kabupaten Bulukumba untuk mempertanyakan bagaimana sebenarnya penyaluran bantuan ini karena dinilai tidak sesuai dengan aturan. Sebagaimana dalam salah satu yang disampaikan dalam aksi tersebut, yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari bantuan pangan non tunai ini disebut pengangkatan TKSK ini disebut bermasalah. Jadi Dinas Sosial Bulukumba dituding tidak memahami petunjuk teknis dari pengangkatan TKSK ini sebagaimana tertuang dalam Permensos 28 tahun 2018. Jadi di dalam aturan tersebut itu dijelaskan misalkan dalam pendaftar TKSK itu hanya 25 tahun sampai dengan usia 35 tahun. Sementara batas usia di Kecamatan Herlang yang menjadi sorotan
mahasiswa itu sudah tidak bersyarat menjadi TKSK. Jadi sehingga ini menjadi pertanyaan ke Dinsos. Kemudian juga dari kualitas pangan yang disalurkan itu juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kualitas. Dan untuk permasalahan ini juga sudah ditindaklanjuti dengan DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait, yaitu di bagian Komisi D DPRD Bulukumba. Dan dalam RDP tersebut, DPRD Bulukumba meminta untuk dilakukan penyusunan pedoman standarisasi penyaluran bantuan pangan non tunai ini. Itu telah tertuang dalam usulan rekomendasi dari Komisi D DPRD Bulukumba sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Bulukumba Bapak Muhammad Bakti. Jadi Bapak Muhammad Bakti meminta agar standarisasi penyaluran BPNT ini diberikan kepada KPM untuk menyusun regulasi yang mengatur penentuan supplier dan juga agen. Dan tadi juga kami telah bertemu langsung dengan koordinator daerah BPNT Bulukumba Bapak Ahmad Karyadi Wahid, dan untuk saat ini pihaknya telah melakukan evaluasi termasuk ke agen dan juga termasuk kepada penyalur. Seperti itu Kakak Farisal. Baik, Firki, bagaimana dengan tanggapan pemerintah daerah sendiri terkait juga tadi dari koordinator BPNT terkait keluhan dari mahasiswa ini? Apa yang mereka lakukan setelah mendapat adanya keluhan dari mahasiswa terkait tindakan yang diduga menyalahi aturan di penyaluran BPNT ini? Ya, baik. Jadi pemerintah Kabupaten Bulukumba sebenarnya telah melakukan pertemuan terhadap dengan para penyalur, termasuk juga kepada dengan koordinator BPNT di Kabupaten Bulukumba. Jadi dalam pertemuan itu pemerintah memang tidak ingin ingin masalah ini berlarut-larut. Jadi dia meminta agar koordinator BPNT dan stakeholder terkait itu segera menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahannya ini, termasuk dari penyalur itu sendiri, termasuk penyalur beras. Wakil Bupati Bulukumba Andi Edi Marak memberikan peluang besar terhadap Bulog untuk menjadi penyalur dalam permasalahan ini, karena beberapa yang menjadi kendala ataupun sorotannya adalah terkait dengan kualitas pangan yang disalurkan oleh penyalur. Namun Bapak Edi Marak meminta untuk Bulog untuk menjaga standarisasi dan tetap melakukan koordinasi terhadap Korda apakah bersyarat untuk diikutkan menjadi penyalur atau tidak. Seperti itu. Baik, Firki, terakhir bisa disampaikan juga sebenarnya ada berapa banyak jumlah penerima BPNT di Kabupaten Bulukumba secara umum dan bagaimana proses penyaluran sejauh ini? Baik, kalau untuk jumlah secara pastinya saya kurang tahu, yang jelas ada sekitar ribuan penerima, dalam satu kecamatan saja ada ribuan, Kakak Farisal. Dan untuk penerimanya saat ini masyarakat menukarkan kartunya dengan outlet yang dalam hal ini Bank Mandiri itu telah bekerja sama dengan agen. Jadi dalam satu kartu penerima itu di dalamnya berisi uang Rp200.000, itu uang bantuan dari Kementerian Sosial, dan uang itu uang dalam kartu tersebut itu ditukarkan dengan bahan pangan yang pada dasarnya program ini untuk mencegah stunting. Seperti itu, Kak Farisal. Baik, terima kasih Firki atas laporannya. Kita berharap masalah BPNT di Kabupaten Bulukumba dapat segera diselesaikan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Tribuners, demikian live report Tribun Timur hari ini. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, himbauan pemerintah, selalu jaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Saya Farisal, saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.